Bapa yang sangat mengasihi kami, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mohon belas kasih-Mu, karena kami mau mendengarkan firman-Mu saat ini. Kami tahu ya Tuhan, tanpa belas kasih dan pertolongan-Mu, hati kami seringkali tidak siap untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami mohon belas kasihan-Mu. Arahkanlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman-Mu saja. Sehingga apa yang akan kami dengar pada pagi hari ini akan kami simpan di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, ini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Kita membaca bagian firman Tuhan dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang 10. Saya akan membacakan dengan judul pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah yang membuat kami yang sanggup menjadi pelayan-pelayan suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin pada penghukuman itu mulia, betapa mulianya, lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Bapak Ibu, kita tahu sebagai orang yang diselamatkan, kita diperintahkan Tuhan untuk melayani. Baik melayani keluar, menjadikan semua bangsa murid Kristus, Matius 28 ayat 19, juga pelayanan ke dalam, yaitu melayani sesama anggota tubuh Kristus untuk bertumbuh di dalam kasih, Efesus 4 ayat 16. Tetapi kita mengalami dan menyadari ya, bahwa di dalam melakukan pelayanan itu, sukacita kita, semangat kita di dalam melayani tidaklah selalu konsisten. Seringkali naik turun. Kalau kondisi bagus, kita semangat melayani, kita sukacita melayani. Tetapi ketika kita mengalami kesulitan yang membuat hati kita itu merasa terganggu, maka semangat pelayanan kita turun. Bahkan jika kita menghadapi kesulitan yang tidak mampu kita tanggung, kita menjadi undur di dalam pelayanan. Sukacita di dalam melayani, semangat yang berkobar-kobar,
itu sangat diperlukan. Ya. Karena itu membuat kita termotivasi untuk terus melayani. Tetapi yang terlebih penting adalah suatu fakta kebenaran ini. Ya. Jikalau kita itu mempunyai motivasi pelayanan yang benar, maka apapun keadaan kita, maka sukacita melayani, hati yang berkobar-kobar itu bisa kita miliki secara konsisten. Nah, namun ya, kenyataannya seringkali kita kurang menyadari motivasi pelayanan kita. Sehingga ketika kita melakukan pelayanan, ya sudah kita lakukan sebagai bagian daripada rutinitas. Tidak selalu kita sadari sepenuhnya apa yang memotivasi pelayanan kita. Nah, saya percaya kita semua tentu pengen bisa melayani dengan motivasi yang benar, yang menghasilkan sukacita dan semangat pelayanan yang konsisten. Kita semua ingin. Oleh karena itu pada pagi hari ini marilah kita bersama-sama belajar dan meneladani motivasi pelayanan Paulus ya, yang selalu bersemangat, bersukacita di dalam melayani meskipun dia sangat menderita dan mengalami kesulitan. Nah, melalui Paulus ini kita belajar dua motivasi pelayanan yang benar. Yang pertama, apa motivasi Paulus di dalam melayani? Yang pertama adalah motivasinya itu ingin orang-orang yang dilayani itu mempunyai hati yang baru. Hati yang baru itu adalah hati yang taat kepada firman Tuhan, mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Paulus itu sadar sekali bahwa pelayanannya itu bukan pelayanan yang sekedar menghasilkan orang-orang yang tahu hukum-hukum Allah atau tahu firman Allah. Ya. Kemudian mereka itu juga rajin mengikuti aktivitas-aktivitas agama, sadar akan dosa-dosa mereka karena telah melanggar hukum-hukum Allah. Nah, tidak sekedar itu ya, pelayanan Paulus itu, karena pelayanan yang demikian itu adalah pelayanan yang membawa kepada penghukuman. Karena sadar, oh aku tahu hukum Allah seperti ini, ternyata aku telah melanggar, maka aku mendapat penghukuman karena telah melanggar. Tetapi pelayanan Paulus seperti judul daripada perikop dan ayat yang kita baca, pelayanan Paulus itu adalah pelayanan roh. Pelayanan roh itu adalah pelayanan perjanjian baru ayat 6 ya, yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru itu adalah janji Allah, janji yang diberikan kepada umat Allah, kepada bangsa Israel untuk mempunyai hati yang baru. Itu seperti tertulis di dalam Yehezkiel 11 ayat 19 ya. Di situ dikatakan, aku akan memberikan hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka, juga akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan hati yang taat. Juga tertulis di dalam Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku.
Jadi Paulus karena pelayan perjanjian baru, maka motivasinya itu adalah orang yang dilayani itu mempunyai hati yang taat. Yang keras itu sudah dihilangkan menjadi hati yang taat. Nah, hati yang baru, hati yang taat itu terlihat dari mana? Kalau orang sudah mempunyai hati yang baru, hati yang taat itu terlihat dari mana? Itu seperti yang tertulis di ayat 3. Yaitu termanifestasi di dalam kemampuan atau bisa menjadi surat Kristus yang terbuka. Ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Surat Kristus itu artinya apa? Di sini juga dan dibaca oleh semua orang. Berarti Kristus itu hidup di dalam dirinya, terefleksi di dalam kehidupannya, sehingga orang itu bisa melihat betapa nyatanya Kristus itu hidup di dalam diri dia. Nah, itulah motivasi Paulus supaya punya orang yang dilayani itu punya hati yang baru. Nah, seringkali kita sadar atau tidak sadar, kita mudah terjebak kepada pelayanan yang memimpin pada penghukuman. Yaitu apa? Kita merasa cukup puas ya, kalau orang yang kita layani itu sudah tahu firman, bahkan mungkin hafal firman. Kita sudah cukup puas kalau orang-orang itu rajin ke gereja. Kita sudah cukup puas kalau orang-orang itu rajin persekutuan. Di firman Tuhan mengatakan itu sesuatu yang mulia. Tetapi ada yang lebih mulia. Yang lebih mulia itu ya bukan sekedar itu, tetapi hati yang baru. Apa perbedaannya? Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita itu menginginkan orang yang kita layani itu mempunyai hati yang baru? Perbedaannya ialah kita tidak hanya berhenti pada hal itu, tetapi kita itu akan memperhatikan ya satu demi satu orang-orang yang kita layani. Apakah mereka itu mengalami transformasi di dalam hidupnya sehingga Kristus itu nyata di dalam hidup mereka. Dan ketika kita memperhatikan ya, kok ternyata belum ada transformasi, maka kita itu mendoakan mereka. Dengan hati yang penuh, dengan hati yang tulus, kita itu mendoakan mereka. Dan realitasnya yang lebih celaka lagi, tanpa sadar, kita itu tadi ya kalau pelayanan yang membuat orang kenal hukum dan sadar akan dosanya itu kan mulia. Yang lebih mulia itu mempunyai hati yang baru. Tetapi kita bisa terjebak pada pelayanan yang tidak mulia. Apa itu pelayanan yang tidak mulia? Ya. Pelayanan yang tidak mulia itu kita itu menjadikan orang-orang yang kita layani itu sebagai konsumen, kita penjual. Jadi transaksinya aku jual, kamu beli. Seperti itu. Ya. Dunia sekarang ini, spirit dunia sekarang ini mudah menarik kita untuk terjebak ke dalam pelayanan yang quote unquote ya, itu pelayanan hanya profesional tapi kehilangan hal-hal yang transenden. Seperti itu. Nah, itu yang perlu kita sadari ya. Nah, yang kedua, apa motivasi pelayanan Paulus? Yang kedua adalah mencari pujian atau penghargaan yang sejati. Ya. Pujian dan penghargaan secara psikologis, pujian dan penghargaan itu merupakan kebutuhan manusia untuk merasa diri berhasil, merasa diri mampu. Ketika seorang merasa diri berhasil dan mampu, maka dia akan semangat untuk melakukan
pelayanan ya, akan mengulangi pelayanan. Dan perasaan berhasil dan pujian itu membuat kita itu ingin mengulangi lagi. Jadi kita ingin melayani lagi, melayani lagi, melayani lagi. Nah, tapi celakanya seringkali ya, pujian atau penghargaan itu yang kita inginkan itu seringkali itu bukan yang sejati, tetapi yang sifatnya itu fana. Kalau sejati itu kekal, kalau yang fana ya sifatnya sementara. Nah, biasanya kita itu memperoleh pujian itu melalui dua hal. Ya. Yang pertama, dari diri kita sendiri dengan memuji-muji diri kita. Wah, aku sudah berhasil mengerjakan ini. Wah, aku tadi ini sudah bisa ini loh, bisa ini. Itu memuji diri sendiri. Ketika memuji diri sendiri, seolah-olah kita mengatakan pada orang lain, nih aku nih berhasil nih. Itu yang pertama. Yang kedua, itu mendapatkan dari orang lain. Wah, baik dari perkataan maupun dari sikap ya, bahwa pelayanan kita itu berhasil. Nah, seringkali kita terjebak pada hal itu. Nah, kalau kita terjebak pada hal itu, maka seringkali membuat kita itu menjadi kecewa. Jikalau kita tidak mendapatkan pujian, ketika kita merasa bahwa kita sudah melakukan pelayanan kita itu dengan baik, dengan berjerih lelah, tetapi bukannya mendapat pujian, enggak ada kata terima kasih, malah dikritik, malah dianggap ini kurang, itu kurang, kita menjadi kecewa. Mungkin kita menjadi marah, ya. Tetapi Tuhan itu luar biasa, karena Tuhan itu adalah yang menciptakan kita. Tuhan tahu sekali bahwa pujian itu kita butuhkan. Oleh karena itu Tuhanlah sendiri yang memberikan pujian. Maka kita juga perlu mencari pujian yang sejati itu. Apa pujian yang sejati itu? Pujian yang sejati itu adalah sifatnya hidup. Kalau pujian yang kita dapatkan dari orang lain dan kita memuji-muji diri, itu sifatnya bukan sesuatu yang hidup. Tetapi ini pujian itu pujian yang hidup. Apa pujian yang hidup itu? Pujian yang hidup itu adalah orang yang mempunyai hati yang baru, itulah yang menjadi pujian bagi kita. Ya, seperti yang dikatakan di ayat 2, kamu adalah surat pujian kami. Dan surat pujian itu tertulis di dalam hati kami. Apa artinya tertulis di dalam hati kami? Cukup di dalam hati. Ketika ada orang yang kita layani itu mengalami transformasi di dalam kehidupannya, itu memberikan sukacita surgawi. Nah, sukacita surgawi itulah yang membuat kita itu termotivasi untuk terus melayani. Dan itu sukacita surgawi ini itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Ya. Oleh karena itu, karena pujian itu ada di dalam hati, maka orang yang melayani dengan motivasi yang benar tidak butuh lagi memuji-muji diri. Karena sudah mendapatkan pujian itu di dalam hati, tidak perlu. Itu sebabnya Paulus mengatakan di ayat yang pertama, adakah kami itu mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Enggak perlu lagi. Padahal Paulus itu punya modal yang banyak sekali kalau mau dia ya Paulus ya untuk memuji-muji diri. Enggak perlu. Karena sudah pujian itu sudah tertanam di dalam hati dia. Nah, itu dua motivasi pelayanan Paulus yang perlu kita teladani dan kita kerjakan ketika kita melayani Tuhan. Ya. Nah, untuk bisa mempunyai dua motivasi tersebut tidaklah mudah. Ya. Nah,
bagaimana caranya supaya kita bisa memilikinya? Maka kita juga belajar dari Paulus. Kita bisa memilikinya jikalau kita bisa melihat dan melakukan dengan benar apa yang bisa kita klaim sebagai keberhasilan kita dan apa yang tidak bisa kita klaim sebagai keberhasilan kita. Nah, dari perikop yang kita baca ini, kita tahu bahwa hasil pelayanan orang yang mempunyai hati yang baru itu tidak Paulus klaim sebagai hasil pelayanannya. Jadi keberhasilan Paulus itu tidak dilihat dari apakah orang itu diperbarui hatinya atau tidak. Bukan dari itu. Karena apa? Karena Paulus sadar sekali bahwa itu semua adalah pekerjaan roh. Manusia, kita semua, Paulus tidak akan mungkin bisa melakukan hal itu. Hasil itu adalah urusan orang yang sudah kita layani dengan Tuhan. Itu adalah pekerjaan roh. Kita tidak bisa memprediksikan hasil pelayanan kita itu seperti apa. Karena pekerjaan roh itu suatu misteri. Di suatu saat kita melakukan pelayanan dengan cara yang kita anggap baik ya. Wah, ternyata orang itu diubahkan. Tetapi di saat yang lain kita melakukan pelayanan yang kita pikir bahkan lebih bersungguh-sungguh, lebih baik bahkan caranya. Tapi kok orang itu tidak berubah? Kita tidak bisa memprediksikan. Itu sebabnya dengan kita tidak memprediksikan, supaya kita juga belajar dan tahu bahwa hasil itu bukan hal yang bisa kita klaim. Karena semuanya itu adalah pekerjaan Allah. Nah, kalau hasil itu tidak bisa kita klaim, bukan berarti tidak ada yang bisa kita klaim sebagai keberhasilan pelayanan kita. Hal yang bisa kita klaim sebagai hasil pelayanan kita atau keberhasilan pelayanan kita justru apa? Ya, justru seberapa banyak penderitaan kita dalam melayani. Yang sudah susah-susah, bersungguh-sungguh, masih dikritik-kritik, tidak dihargai. Itu penderitaan karena pelayanan. Itulah yang bisa kita klaim sebagai keberhasilan kita. 2 Korintus 6 ayat 4 sampai 10 ya. Tapi saya akan bacakan ayat 4 dan 5 saja. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Yaitu dalam apa? Kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Dalam menanggung dera dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Itulah, jadi kalau kita berhasil dalam pelayanan, oke, aku sudah berhasil dalam pelayanan. Seberapa banyak kita menderita. Dan penderitaan itu dicatat oleh Alkitab. Itu juga bukan hasil kita. Itu juga karunia Allah. Kalau kita menderita di dalam pelayanan, itu suatu karunia. Filipi 1 ayat 29 itu mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Ya. Nah, ini sesuatu yang sangat tidak menyenangkan bagi kita. Sangat tidak kita sukai. Karena apa? Karena ini bertentangan dengan natur manusia kita sebagai manusia berdosa. Natur kita sebagai manusia berdosa itu ya, kalau ilmu psikologi itu mengatakan ya, pleasure principle. Prinsip kenikmatan. Ya. Kita itu mau apa yang nikmat. Yang tidak nikmat itu kita itu buang. Kita tidak inginkan. Nah ini siapa mau penderitaan? Ada yang mau penderitaan. Ya. Penderitaan itu diabaikan. Kita tidak mau penderitaan. Itu natur manusia kita berdosa. Tetapi ya, natur
natur manusia di dalam Tuhan, natur anak-anak Tuhan, di mana Kristus hidup di dalam diri kita, memang bertentangan dengan natur manusia berdosa. Oleh karena itu, kita perlu juga mendapatkan kebenaran ini. Bagaimana caranya? Menderita, tapi kok sukacita. Nah, itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita mau masuk di dalam kebenaran itu. Kita mau. Walaupun kita itu mendapatkan kesulitan di dalam pelayanan, tapi kita terus mau melayani. Walaupun diperlakukan tidak baik, tetap terus mau melayani. Karena justru di dalam penderitaan itu, kuasa Kristus itu nyata sekali. Makanya Paulus kan mengatakan kan, di dalam kelemahan kuasa Tuhan itu sempurna. Ya, itu sebabnya mengapa anak-anak Tuhan ya, di Mazmur 90 ayat 10 di situ dikatakan, masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Anehnya apa kebanggaannya? Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Penderitaan dalam pelayanan karena Kristus itu suatu karunia. Karena suatu karunia dari Allah memberikan sukacita surgawi. Yang membuat kita itu pelayanan itu semangatnya itu jadi terus konsisten seperti Paulus. Walaupun disesah, dipenjara, tapi tetap berkobar-kobar dan bersukacita di dalam Tuhan. Ya. Dan kita juga menyaksikan di dalam kehidupan para misionaris. Ya. Salah satunya, misalnya tahun 1651, orang baptis ini bernama Obadiah Holmes. Itu dia ditangkap karena mengabarkan Injil di Lynn, Massachusetts. Suatu daerah pinggiran kota Boston. Ketika ditawari untuk dibebaskan, asalkan membayar denda, dia menolak atas dasar prinsip. Ya, gak mau, itu karena prinsip. Maka akhirnya dia dihukum. Hukumannya apa? Dicambuk. Jadi tanggal 6 September 1651 dia dibawa ke Boston, dia diikat di tiang pencambukan di mana dia mengabarkan Injil, menjadi mimbarnya untuk mengabarkan Injil, ya, dan dia dicambuk dan dia menuliskan demikian. Ketika orang itu mulai mengayunkan cambukan ke punggungku, aku berkata pada orang-orang, walau dagingku gagal, Tuhan tidak akan gagal. Kenyataannya, saat cambukan-cambukan itu mengenaiku, aku mengalami manifestasi kehadiran Allah sedemikian rupa yang tidak pernah aku rasakan atau tidak bisa dijelaskan oleh lidah manusia. Dan rasa sakit yang luar biasa itu diangkat dariku sehingga aku bisa menanggungnya dengan baik. Dan bisa dikatakan tidak merasakannya walaupun itu kejam. Orang itu mencambuk aku dengan sekuat tenaga, cambuk 3 kali dan memberiku 3 cambukan. Ketika ia melepaskan aku dari tiang, ada sukacita di hatiku. Dan kegembiraan itu muncul di raut wajahku dan aku berkata kepada para hakim, kalian telah memukul aku dengan mawar. Menurut dia sebenarnya cambukan itu begitu dahsyat sampai darah itu mengucur dari tubuhku. Sehingga sampai beberapa minggu kemudian dia tidak bisa tidur dengan baik karena harus bersandar pada siku karena tidak tahan rasa nyeri saat tubuhnya itu mengenai ranjang. Tetapi apa? Tetapi melalui kesaksian itu, maka ini menjadi efek domino. Ya. Kegembiraan yang terpancar pada wajah Obadiah Holmes ini membuat ya, Henry Dunster, seorang presiden Harvard University, itu masuk gereja baptis
dan mengantarkan pada pendirian gereja baptis pertama di Boston. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita melayani. Bagi yang belum pelayanan, Tuhan memerintahkan kita untuk melayani. Bagi yang sudah melayani, marilah kita minta kepada Tuhan supaya kita bisa mempunyai motivasi pelayanan yang benar seperti juga yang dialami Paulus. Sehingga itu memberikan efek domino. Orang yang dilayani memberi kesaksian. Kemudian yang disaksikan itu kepingin kenal Tuhan, kepingin melayani juga. Seperti juga yang juga disaksikan oleh Obadiah Holmes, sehingga Presiden Harvard University itu juga masuk gereja, bahkan mendirikan gereja. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih. Memang kami tidak mengerti cara Tuhan seperti apa. Karena itu suatu misteri yang tidak bisa kami pahami dengan akal pikiran kami. Karena akal pikiran kami tidak mampu untuk menangkapnya. Tetapi oleh anugerah-Mu kami bisa mengalami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu. Berikanlah itu semua di dalam hati kami. Ketika Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mengalami penderitaan dan kesulitan di dalam pelayanan, tolonglah kami. Supaya kami tidak menjadi undur. Tetapi justru pada saat-saat yang seperti itu, kami jadikan itu kontes untuk mengalami kebenaran pelayanan seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan. Bentuklah kami selalu, ajarlah kami selalu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin.